ada berapa orang Pak? 58 ya. Nah nanti sebelumnya bagi 3 kelompok ya. Udah dibagi? Udah ya. Jadi nanti kelompok 1 khusus kuda 1, 2 khusus kuda 2, 3-nya khusus kuda 3 ya. Ini jaraknya ya. Oke, perkenalkan nama saya Deja. Sebagai di sini sebagai pengurus kuda juga. Sebelum naik kuda kita harus mempersiapkan dulu ya. Mempersiapkan safety-nya juga. Mempersiapkan untuk pengenalan kudanya juga. Sama cara bagaimana kita antisipasi pada saat abnormal atau jatuh pada saat di kuda ya. Nah di sini udah safety semua belum? Udah pakai sepatu semua? Udah ya. Sandal nggak naik. Cuma peraturan di sini kita ada safety buat rider. Pertama sepatu, kedua itu helmet. Gak apa-apa kan kalau helmet ya. Ketiga itu kita pakai sarung tangan, keempatnya pakai pelindung dada. Itu sebenarnya peraturannya gitu. Untuk benar-benar yang udah bisa nunggang kuda. Nah kalau untuk persiapan, nah kita pengenalan dulu ya. Nah ini kuda namanya Kumayan. Bawa sini, Gus. Nah ini ada namanya juga, sama kayak santri-santri semua. Ini namanya Kumayan. Jadi kita harus kenalin dulu. Kita harus kenal dulu sama kudanya. Namanya siapa? Catat, nanti dicet. Langsung dia kan langsung kupingnya langsung ngedenger tuh. sini. Jadi ada tanda-tanda di kuda itu buat antisipasi kita pada saat mau megang kuda, mau nunggang kuda, mau naik atau mau deketin kuda. Yang pertama kita lihat dari kupingnya. Nah ini kupingnya ada sinyalnya. Kalau kupingnya itu dia ke depan, dia lagi dengar. Otomatis dia juga lagi waspada. Tuh man, catat man yang Tuh, dia lagi waspada nih, banyak orang kan, takutnya dia apa-apain gitu. Nah kalau kupingnya ke atas, lagi stabil emosinya, ibaratnya manusia gitu, aman lah gitu, kita mau megang. Tapi kalau ke belakang itu yang paling bahaya, takutnya lagi agresif gitu. Kalau ke belakang, kadang kalau kupingnya ke belakang tuh dia lagi pengen jahil. Tuh, jadi antisipasi aja kalau misal kuping ke belakang tuh jangan deketin kuda, takutnya kuda lagi marah gitu. Dimanapun ini hukumnya gitu, hukum baku lah. Nah terus sini pada saat menunggang kuda kita harus lihat peralatannya. Kalau zaman dulu kan gak usah pakai peralatan gini ya Pak. Zaman perang gitu langsung naik kuda aja. Nah di sini buat tali kendalinya. Ini namanya apa Gus? Tali kendali atau sebutnya pedali ya? Kedali. Nah ini yang nempel, yang digigit sama kuda, ini buat ngendaliin. Jadi kalau nggak ada ini kita susah buat ngendaliinnya. Dia nyambung ke sini, ke sanggurdi, ke sini apa? Brongsong. Nah ini brongsong tuh namanya yang buat ke kepala, nah ke sini. Ini brongsong. buat menahan kendali juga biar nggak jatuh. Nah itu buat nahan kendali biar gak jatuh. Jadi kalau ada ini aja, kalau gak ada ini percuma gitu. Jadi harus nyatu ini sama ini. Jadi ada kendali sama brongsong. Plus di sini ada namanya les. Jadi kalau kita nunggang kuda, ini yang paling inti les atau yang disebut namanya steer. Kayak kita ngendarin mobil atau motor, ini steernya. Kalau dia belok kiri, dia ke kiri. Kalau ke kanan, dia ke kanan. Sambil contohin sambil naik aja ya si A-nya. Terus naik dulu. Dan kalau misalnya joki secara naik yang kursus itu begini nih, maju aja. Sampingin arahnya rokat. Nah ini untuk alat-alat persiapan kita berkuda ya. Yang tadi ini apa namanya? Kendali. Terus ini
Rongsong, Ini les. pinter, mantap. Dan berondong ya. Dan berondong. Nah, terus udah di kepala nih udah terpasang, kita pasang buat kenyamanan kita. Ini namanya yang paling bawah. Oh, kalau ini nih, ini alas saddle atau sebrak ya. Namanya Sebrak. ini sebrak. Nah, yang ini buat ngalasin saddle ini. Nah, ini atasnya saddle. Jadi saddle ini bermacam-macam mereknya, tipenya juga. Nah, kalau untuk pengencangnya ini namanya amben. Ini tali buat si saddle atau di si alas saddle ini biar gak lepas, biar gak goyang. Jadi keseimbangan juga. Ini yang paling penting si amben. Si ambennya ada bisa diukur. Jadi kalau santri-santri ini mau naik kuda dimanapun ya, ini bisa diatur sebenarnya. Takutnya si amang kudanya gak ngasal gitu kan. Ini geser-geser berarti ininya kendor. Gitu. Minta dikencengin. Nah, terus sebelah sini ada saddle. Saddle-nya juga ada yang empuk, ada yang keras, tergantung ininya, profesi si ridernya gitu. Nah, kalau yang ini sih buat pengaman si kuda aja. Gitu. Ini tadi apa? Alas saddle ya. Oh, ini atas saddle? Sadel. Amben. Oke, apa? Nah, ini namanya sanggurdi. Ini buat Sanggurdi. alas pijakan kita. Jadi, nah nanti turun lagi. Kanan apa kiri? Kalau mau naik. Udah puterin. Nah, ini tahap-tahapan pada saat mau naik ya. Stepnya. Step-stepnya. Kelihatan semua kan? Nanti kita praktek. Dahuluin itu kaki kiri. Kalau kudanya arah sana, kita kaki kiri. Fokus. Kaki kiri. Nah, gini. Naiknya gini. Tangannya pegang sini satu, saddle. Pegang sini kiri kanan satu, saddle. Sama pegang lesnya. Agar sewaktu-waktu si kudanya misalkan langsung lari, kita ketahan sama lesnya, dia gak akan lari gitu. Jadi pastiin pegang lesnya yang kuat. Nah, habis itu posisinya udah tahu ya gini. Langsung kaki kanan kita loncat langsung. Nah, gitu. Mantap. Nah, bisa nggak? Oh. Insya Allah. Nah, nanti di sini ada posisinya juga harus benar buat naik kuda. Badannya harus tegak pertama. Itu biar proses tulang punggung juga kuat, bagus ya. Ke jantung juga bagus. Terus ke otak juga bagus. Jadi nggak bungkuk, kita nggak sejajar sama tubuh gitu. Jadi harus tegak terus. Nah, gitu tegak ya. Pastiin posisi kepala. Posisi kepala lurus. Pinggang lurus. Sama pokoknya nanti yang paling bagus posisinya tuh posisi kepala, punggung sama tumit itu sejajar. Itu yang paling pas gitu, yang paling bagus posisi kudanya. Posisi kita menunggang maksudnya. Lalu pada saat megang les itu nggak sembarangan juga. Nah, megangnya gini, jadi kelingking, lesnya itu di bawah kelingking. Kalau delman kan kadang di jempol ya. Nah, kalau yang kita nunggang kuda itu di kelingking, lesnya di bawah kelingking. Jadi gini, dan kita pegang lesnya, nguncinya pakai jempol. Nah, gini. Jadi ini kuat banget ngunci gitu. Nah, posisinya kita jangan terlalu jauh ke saddle juga atau ke rambut kuda ini. Jadi pastiin pas di sini. Nah, terus jarak antara tangan sama pinggul nih itu pastiin 4 jari aja. Jadi gini. Nah ini harus tegak tapi ininya harus
agak bengkok sedikit. Jadi jangan gini. Ya kalau gini kan takutnya kita gak bisa ngendaliin. Tapi gini, ini kita lenturin sama arah kuda. Jadi ini harus lentur, pinggang harus lentur, tapi badan tegak. Ngejepitnya pakai paha dalam. Kita jepit ke sadel. Gitu. Harus kuat. Nah, pastiin posisinya nanti pertama jangan di depan kuda, khawatir kudanya gigit atau nyundul. Terus jangan belakang kuda, khawatir nanti ketendang. Gitu. Posisi yang pas itu ada di bahu sini, di bahu kuda. Jadi kita gak akan kena tendang atau kena sikut sama si kakinya. Jadi paling aman tuh di sini. Kita mau gini juga gak masalah, karena udah aman dia. Kalau dia gigit ke sini kan gak akan bisa dia. Kita giniin. Gitu. Itu di mana aja gitu. Buat antisipasi teman-teman di wisata kuda gitu. Jangan sekali-kali diem di belakang kudanya. Gitu. Terus jangan sekali-kali pukul ininya. Nah kalau pukul ininya dia bisa jadi nendang atau lari langsung. Ininya nih. Nah kalau pengen ngucapin selamat ke kuda, tepuk ininya kiri kanan leher kudanya. Ya kasih bonus lah ibarat kalau kita sama teman kita. Mantap bro, gitu. Nah kalau sunahnya kan sebenarnya kita diwajibin sama Rasulullah buat megang ubun-ubun kuda, katanya ada kebaikan di sana kan. Ubun-ubunnya di sini. Gitu. Kadang dia nyaman banget kalau kita usapin ininya gitu kan. Kita usapin ininya. Gak paham belum? Ada yang mau ditanya dulu? Coba tanya aja. Motor ini gasnya. Ini gasnya di sini. Jadi kalau misalkan mau jalan, kita ketuk aja perutnya nih. Jalan. Nah, ini jalan. Kita ketuk 2 kali atau 3 kali. Kaki kiri atau kaki kanan. Kalau dia nggak mau jalan, kita pakai suara. Nah, gitu. Biasanya kuda lumrah dengan suara-suara kayak gitu. Ditambah suara itu, tapi kalau kudanya udah ngerti dipukul doang, jalan dia langsung. Atau yang udah ngerti gak usah dipukul, pakai suara aja. Gitu ya. Nah ini namanya, jadi ada 3 tahap saat berkuda tuh. Ini namanya walk, jalan, kayak jalan santai. Gus, jalan lagi. Nah gitu, ini jalan namanya. Banggut. Tahapan pertama itu walk, nanti kita belajar jalan dulu ya. Nggak langsung lari kan. Nah ini walk, kita nanti beberapa putaran. Yang kedua namanya trot. Trot Gus. Nah ini teknik trot. Tadi walk pertama, ini teknik trot. Kalau trot itu kita harus sesuaikan sama pinggul kuda sama pinggul kita. Nah, jadi kalau ibarat sederhananya kita up down. Turun naik ini. Di ini aja, di trot, coba trot. Terus trot. Nah, itu. Jadi kalau udah agak jalannya udah lancar, kita trot, teknik trot yang kedua. Nah ini kurang tegak sih masnya. Nah kalau ini canter. Ini teknik ketiga canter. Kalau canter si kaki kuda bakal serasi tuh dengan depan sama belakang. Cantik Ini benar-benar teknik yang bagus ya, ketiga yang adanya ya. terakhir. Ini harusnya kenceng dia kalau canter ya. Jadi yang pertama tadi apa? Walk, Apa tuh? jalan, Yang kedua trot, trot tuh lari kecil ya, kayak tadi. Posisi kita
itu harus sesuaikan sama pinggul kuda. Jadi itu buat kesehatan tulang punggung juga itu ngebantu, jadi kuat tulang punggung kita. Jantung juga keolah kan, jadi sehat. Gitu. Jadi insya Allah sehat dan gak akan ada penyakit jantung lah. Gitu. Kalau berkuda kita sering-sering. Tulang punggung juga kuat. Terus yang ketiga tadi apa? Canter ya. Canter tuh kayak lari cepat ya. Jadi ada 3 tahap. Pertama, kedua, oke, bagus. Pinter ya? Sudah pinter ya, Pak Ustadz? Siap. Alhamdulillah. Udah siap belum naik kuda? Siap. Siap. Di kelompok 1 mana? Ada nyampingan dikit ya? Geser, geser. Oke. Ini nanti ya. Ada berapa orang kelompok 1? Hitung, hitung, hitung. 19 orang. Yang duanya sama?